Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada video pembelajaran ini, Ibu akan menyampaikan mengenai topik pertama dalam mata kuliah Tata Kelola Teknologi Informasi, yaitu pembahasan mengenai konsep dasarnya. Oke, ada beberapa hal yang teman-teman harus tahu tentang pengertian dan konsep dari tata kelola itu sendiri. Selanjutnya, tujuan pembelajaran dari materi ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan definisi dan konsep dasar dari tata kelola TI, Teknologi Informasi, atau yang biasa atau familiar dikenal dengan IT Governance. Jadi pada materi hari ini kita fokus membahas mengenai definisi dan konsep dasar. Jadi teman-teman diharapkan setelah ini nanti mampu menjelaskan apa sih definisi dari tata kelola TI, bagaimana sih konsep dasarnya. Selanjutnya kita masuk ke materi. Ada 3 kata kunci yang biasa atau 3 kata kunci sebagai pengantar dalam pembahasan terkait konsep dasar dari tata kelola TI ini. Yang pertama adalah manajemen, government, dan governance. Sekilas kita mungkin agak bingung ya, karena kalau dalam bahasa Indonesia ini kurang lebih aja. Manajemen, pengelolaan, terus kemudian government itu pemerintahan, dan governance itu mengelola juga. Tapi selanjutnya kita akan bahas apa sih mengelola dalam arti kata manajemen dan mengelola dalam arti kata governance, dan siapa atau apa peran government dalam dua hal ini. Kita mulai dari governance. Governance itu tata kelola, yang artinya atau definisinya adalah rangkaian proses. Jadi ada rangkaian proses, kebijakan, aturan, budaya, dan organisasi dalam mengelola sesuatu. Jadi kata kuncinya di sini adalah rangkaian. Selanjutnya, government. Government itu pemerintah. Bisa dalam bentuk lembaga atau organisasi dan orang yang menjalankan tata kelola itu sendiri. Oke. Kemudian yang terakhir, manajemen. Manajemen itu pimpinan perusahaan atau organisasi, atau diartikan dalam kata kerjanya adalah tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengambilan keputusan, dan kontrol sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, dari definisi ini kelihatan, kalau di manajemen ini hanya berupa tindakan perencanaan. Sedangkan di governance itu adalah rangkaian prosesnya. Jadi kalau dengan kata lain, misalnya di manajemen itu adalah satu proses, satu kebijakan, maka governance itu adalah rangkaian dari proses itu sendiri. Nah, sedangkan government-nya adalah orangnya, orang yang menjalankan tata kelolanya. Jika disederhanakan, menjadi seperti ini. Governance itu tata kelola, government itu pemerintahan. Government dibangun untuk menjalankan governance. Jadi pemerintah yang ada itu dimaksudkan untuk menjalankan tata kelola. Kalau kita analogikan dalam negara kita, ya pemerintahan itu presiden serta jajarannya itu merupakan penanggung jawab atau pelaksana dari tata kelola dari negara. Kenapa dikatakan tata kelola? Bukan dikatakan manajemen, karena dalam menjalankan negara ini tidak hanya butuh satu proses, tapi rangkaian proses. Hal ini tidak hanya berlaku dalam negara, tapi juga dalam hal apapun. Ketika kita menjalankan satu saja proses, itu dikatakan memang manajemen, tapi ketika kita menjalankan rangkaian proses, itu dinamakan tata kelola. Nah, tata kelola korporat, di level korporat itu adalah struktur dan proses untuk merencanakan arah pengelolaan organisasi sehingga mencapai tujuan secara efektif.
Ini nggak cuman sebenarnya tidak hanya berlaku di corporate, bahkan di negara juga berlaku. Jadi kenapa manajemen dan governance itu berbeda? Kalau dikatakan tadi manajemen adalah satu proses, sedangkan governance itu adalah rangkaian proses. Kenapa butuh rangkaian proses? Karena cakupan dari governance itu lebih jauh. Jadi tidak hanya fokus pada proses yang terjadi saat ini, tapi tujuan dari rangkaian proses ini nanti apa. Makanya di sini disebutkan merencanakan arah pengelolaan organisasi sehingga mencapai tujuan secara efektif. Artinya merencanakan rangkaian proses untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Kalau dalam ranah perusahaan bisa juga digunakan di negara. Ya, perbedaan dari governance, government, dan manajemen. Nah, kalau dikaitkan ke IT, pengertiannya tadi kita udah tahu. Nah, sekarang kita lanjutkan ke IT, kaitannya dengan IT. Jadi manajemen tadi kita udah tahu dia proses. Nah, manajemen IT apa? Lebih fokus pada bagaimana menyediakan layanan dan produk TI bagi internal perusahaan saat ini. Tadi disebutkan bahwa manajemen itu adalah satu proses. Nah, ini contohnya adalah menyediakan layanan. Menyediakan layanan dan produk TI itu adalah satu proses. Ya, itu satu proses. Sedangkan tata kelola TI lebih fokus pada bagaimana merencanakan dan mengimplementasikan TI untuk memenuhi kebutuhan bisnis saat ini dan masa datang. Jadi misalnya, kalau di manajemen TI kita hanya berhenti dalam contoh misalnya pengadaan laptop. Di manajemen TI kita hanya fokus pada atau berhenti pada penyediaan laptop. Ya udah, ketika perusahaan sudah mengadakan laptop, udah selesai. Namun di tata kelola itu tidak hanya berhenti pada menyediakan laptop, tapi akan ada rangkaian proses di mana memastikan bahwa laptop itu memang dipastikan efektif dan digunakan dengan sebaik-baiknya, dengan harapan apa-apa bla bla bla, sesuai dengan tujuan dari perusahaan. Teman-teman dalam perkuliahan misalnya waktu mau kuliah tidak hanya misalnya beli laptop, ya udah yang penting beli laptop gitu. Misalnya saya masuk di semester 1. Oke, saya mahasiswa ini perlu laptop gitu. Karena berpikirnya dengan sistem manajemen, artinya ya yang penting ada laptop gitu. Tidak memikirkan bagaimana nanti kemampuan dari laptop itu apakah bisa digunakan jangka panjang atau tidak. Tapi kalau kita ketika sebelum membeli laptop itu yang dipikir adalah di level tata kelola, maka kita akan mikir kira-kira saya harus membeli laptop dengan spesifikasi yang seperti apa agar bisa dipakai sampai lulus kuliah. Nah, ini contoh sederhana ya, yang benar-benar teman alami. Jadi intinya tata kelola adalah kita tidak hanya melihat atau fokus pada proses saat ini, tapi bagaimana proses ini juga mendukung tujuan kita selanjutnya. Jadi bisa itu merupakan rangkaian proses untuk sampai di tujuan. Nah, ini untuk lebih mudah dimengertinya. Jadi diagramnya ketika kita mengimplementasikan atau berinvestasi, itu kita orientasinya ada dua, business dan time orientation. Nah, kalau kita berpikir di level manajemen, kita hanya memikirkan waktu yang sekarang dan kondisi yang lingkupnya yang kecil. Kalau kita kaitkan dengan tadi pembelian laptop untuk teman-teman mahasiswa, yang penting misalnya kita berpikir di level manajemen, yang penting beli laptop. Berarti kita fokusnya ke present. Di semester yang hanya bisa dipakai di semester 1 misalnya gitu. Atau semester 2, tahun pertama lah. Saat ini. Nah, kita nggak tahu tapi apakah itu nanti di tahun kedua, di tahun ketiga, dan tahun keempat masih relevan atau masih mampu digunakan untuk menempuh atau mengerjakan tugas-tugas mata kuliah lain.
karena berpikirnya di level manajemen. Tapi ketika kita berpikirnya di level governance, itu cakupannya lebih jauh. Kita mau beli laptop pun mikir, wah nanti kira-kira kalau semester 5 atau waktu skripsi ini masih bisa dipakai nggak ya gitu. Artinya kita berpikir future, jauh ke depan. Eksternal, tidak hanya fokus pada semester 1 atau 2 atau tahun pertama, tapi sampai kita nanti lulus kuliah. Jadi investasi IT kita itu efektif. Ya, itu ilustrasinya. Nah, kenapa Ibu mencontohkan menggunakan pembelian laptop? Karena itu yang paling yang paling teman-teman mudah pahami. Artinya dalam kalau ngomongin soal manajemen ataupun tata kelola, itu kita tidak melulu memikirkan hal-hal yang sifatnya besar, negara atau perusahaan. Tapi itu juga berlaku pada diri kita. Kita bisa memanage diri kita atau kita bisa menata kelola diri kita. Fokusnya di situ. Oke, kita lanjutkan. Ada beberapa perbedaan dari IT management dan IT governance. Ini lebih ke summary ya. Berdasarkan beberapa parameter. Yang parameter pertama, ruang lingkup. Dari sisi IT management, lingkupnya lebih kecil. Itu bisa dipastikan kalau merujuk pada gambar yang ini tadi. Manajemen lebih kecil, IT governance lebih luas. Ya. Terus kemudian mekanisme IT management di departemen TI, ini kalau di korporat itu ya, di perusahaan. Kemudian kalau IT governance korporasi, artinya melibatkan level top management. Keputusan yang dibuat itu adalah, ini lanjut ke parameter berikutnya, keputusan TI. Keputusan TI-nya spesifik. Terus kalau di level governance, keputusan TI-nya korporasi, sifatnya korporasi. Jadi kalau manajemen itu lingkupnya lebih kecil karena dia hanya di departemen TI, tapi kalau misalnya kita investasi TI-nya itu di level governance atau tata kelola, artinya untuk dilihat dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan atau untuk menentukan masa depan perusahaan, itu berarti keputusannya udah di level korporasi, top management. Terus kemudian dari sisi fokus, IT management internal, sedangkan governance dia mencakup baik internal maupun eksternal, sesuai ya dengan gambar ilustrasi yang tadi. Terus kemudian orientasinya berarti time orientation-nya. Kalau IT management saat ini dan jangka pendek, sedangkan IT governance itu jangka panjang. Objek pembuat keputusannya, IT management, objek keputusannya, maksudnya keputusannya sifatnya bagaimana. Kalau di level manajemen, keputusan hanya fokus ke keputusan yang dibuat. Oke, pengadaan laptop, pembuatan aplikasi A. Tapi kalau di level governance, kita nggak cuman fokus pada pengadaan laptopnya, tapi fokusnya juga pada siapa dan bagaimana prosedur pembuatan keputusan itu sendiri. Siapa yang bikin keputusan? Bagaimana proses pembuatan keputusannya? Jadi keputusannya dijadikan objek. Kenapa yang IT manajemen itu hanya fokus pada keputusannya? Oh ya udah, keputusannya beli laptop, udah selesai, karena fokusnya hanya pada satu proses itu saja saat ini. Tapi kalau di level governance, kita harus tahu itu siapa yang membuat keputusan dan bagaimana keputusan itu dibuat. Kenapa? Karena ini menentukan nasib atau masa depan perusahaan dalam jangka panjang. Terus kemudian selanjutnya parameter proses implementasi. IT management, dari sisi IT management dapat di-outsourcingkan. Kenapa? Karena sifatnya hanya satu proses saat ini. Sedangkan di level IT governance tidak dapat di-outsourcing karena dia berkelanjutan masa depan perusahaan, jadi sebaiknya ditangani oleh korporat itu sendiri untuk memastikan bahwa memang investasi IT-nya itu sesuai dengan yang diinginkan.
lebih bisa dikontrol. Yang terakhir, personil penanggung jawab. Kalau di IT Management berarti manajer TI atau CEO-nya. Kemudian kalau di level governance berarti sudah masuk direksi karena dia di top management. Ya, ini beberapa parameter. Perbedaan dari IT Management dan governance. Nah, dari sekian banyak perbedaan dari manajemen TI dan tata kelola TI, jadi sebenarnya manfaat apa sih yang bisa diperoleh dari penerapan tata kelola TI? Yang pertama, mengatur penggunaan TI. Mengatur agar apa? Mengatur dan memastikan agar kinerja TI sesuai dengan tujuan atau fokus utama area tata kelola TI yang diharapkan oleh pengguna. Jadi kalau ngomongin tata kelola TI itu kan ada beberapa area yang diharapkan ingin dicapai. Nah, manfaatnya tata kelola adalah mengatur dan memastikan bahwa memang penggunaan TI ini sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh pengguna. Nggak cuma sekedar ada. Banyak perusahaan yang gagal mengimplementasikan TI karena proses tata kelolanya kurang matur atau kurang matang. Artinya akhirnya investasinya besar, terbengkalai, dan tidak memberikan manfaat bagi perusahaan. Kalau dikembalikan, dianalogikan soal pembelian laptop tadi juga. Mahasiswa baru yang beli laptop misalnya. Karena tidak dipikir dengan matang, tidak ditata kelola dengan baik, yang penting asal beli laptop, akhirnya apa? Ya, di kemudian hari, itu sudah tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, akhirnya ada investasi berulang. Gitu. Oke. Kesimpulan nih akhir dari materi hari ini. Semakin banyaknya korporasi dan lembaga yang tergantung dengan TI, maka penggunaannya sangat perlu untuk ditata kelola dengan baik agar investasi yang besar dapat memberikan keuntungan dan manfaat yang besar pula untuk penggunanya. Ya, kan sekarang sudah mulai banyak korporasi dan lembaga yang tergantung pada TI. Banyak banget, hampir semua lini. Kalau zaman dulu kuliah ambil KRS semuanya manual, pakai paper, pakai kertas. Sekarang semuanya sudah online. Ambil uang dulu, datang ke bank, ke teller, ambil uang. Sekarang sudah online, m-banking dan lain-lain. Artinya, tidak mungkin implementasi IT itu harganya murah, itu pasti mahal dan besar. Untuk itu, tata kelola sangat perlu digunakan untuk memastikan bahwa investasi yang besar tadi memang benar-benar memberikan keuntungan dan manfaat yang besar pula bagi penggunanya. Oke, sampai di sini perkuliahan perdana kita tentang konsep dasar tata kelola TI. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.